Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Saya ucapkan untuk semua teman-teman yang melihat video ini maupun tim dosen yang akan menilai proyek yang saya lakukan, yang saya buat untuk tugas mid test psikologi agama kelas B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Satria Jati Putra Pasunda dengan NIM 1971041 041. Oke, baik. Jadi judul dari proyek nikah saya adalah Pola Hidup Liberalis pada Remaja, Pengaruh Westernisasi atau Hilangnya Minat Generasi Muda Terhadap Dogma Agama. Adapun urgensi dari judul yang saya buat ini adalah dikarenakan uh, pergaulan saya, baik dari pada saat waktu saya masih remaja maupun hingga saat ini, memang didominasi oleh circle-circle yang kebanyakan self-proclaim dirinya sebagai seorang agnostik maupun seorang ateis. Dan ini akan menjadi suatu pembahasan yang menarik ditambah dengan solusi yang coba saya berikan berdasarkan apa yang saya ketahui dan apa yang telah saya pelajari sama kurang lebih setengah semester ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materinya, dikarenakan waktunya juga sangat terbatas. Berikut adalah overview dari materi saya. Jadi, apa yang ada di dalam presentasi ini adalah definisi istilah, hipotesis-hipotesis, pembahasan, simpulan masalah, dan juga solusi yang coba saya berikan. Bagian pertama adalah definisi dari istilah-istilah yang saya gunakan pada proyek ini, yaitu adalah remaja, liberal, westernisasi, dan juga agama. Untuk remaja sendiri, ini didefinisikan beraneka ragam oleh banyak ahli, tapi terutama saya ambil dari Piaget dan juga kemudian saya simpulkan berdasarkan beberapa ahli lainnya. Jadi remaja adalah mereka yang berusia 12 hingga 21 tahun, paling muda 12, paling tua 21 tahun. Dan patokan seseorang untuk dapat dikatakan remaja ini ada banyak. Salah satunya adalah perkembangan dan juga perubahan baik psikis maupun fisik. Pada remaja ini ada beberapa teori yang terkenal. Yang pertama adalah New Aphistesis, di mana New Aphistesis itu adalah fase kelahiran kembali yang terjadi pada remaja. Seperti di mana kita ketahui itu kan pada saat orang memasuki fase remaja ada bagian otak yang berfungsi untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku yang kita lakukan, itu mulai bergerak menuju ke arah kematangan yang maksimal dan akan matang secara maksimal pada usia dewasa akhir ataupun dewasa awal. Nah, selain itu, remaja itu juga biasanya dihadapi storm and strain, yaitu adalah proses di mana dia mulai melawan segalanya, termasuk lingkungan keluarganya, signifikan other, peers, maupun juga ideologi yang ditanamkan pada dia. Nah, di sini itu biasanya seorang remaja akan memfilsafati agama. Nah, disinilah titik tonggaknya kalau kita mau mencari alasan kenapa seseorang itu kemudian self-proclaim dirinya sebagai seorang agnostik maupun ateis. Lalu berikutnya adalah liberal. Liberal sendiri ini sebenarnya istilah yang digunakan untuk haluan politik yang menganggap bahwa kebebasan itu adalah segalanya. Namun liberal yang saya maksud di sini adalah pola hidup, sehingga saya tidak membahas politik, lebih ke arah sisi kebebasannya. Jadi pola hidup liberal itu yang dimaksud dengan liberal itu adalah mereka yang ingin bebas dari segala nilai, ingin bebas dari segala aturan-aturan. Dan pada kasus yang radikal, seperti yang terjadi di US, bahkan liberalisme ini menginginkan kebebasan dari hukum negara. Jadi mereka ingin melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, kemudian ada westernisasi. Westernisasi sendiri itu adalah dampak negatif dari globalisasi. Ini akan saya bahas lebih jauh pada slide berikutnya. Intinya adalah globalisasi itu menghasilkan dua hal, yaitu adalah perkembangan iptek dan juga westernisasi. Kemudian ada agama. Agama ini juga sama halnya dengan remaja. Ini didefinisikan oleh banyak ahli dan banyak penganut agama itu, sehingga definisinya tentu berbeda-beda. Namun secara umum agama itu adalah dogma agung, di mana kita mempercayai agama itu tanpa syarat. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa dari agama, dan dalam melihat agama itu sendiri sebenarnya ada dua. Ada yang beranggapan bahwa agama itu adalah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, sehingga itu adalah sesuatu yang diwariskan, bukan yang kita pilih. Ataupun ada yang beranggapan bahwa agama itu adalah sesuatu yang kita pilih, sehingga kita punya hak penuh atas pemilihan agama itu. Oke, kita masuk ke hipotesis-hipotesis. Jadi hipotesisnya di sini tentu saja ada dua. Yang pertama itu adalah orang mengklaim atau self-proclaim dirinya sebagai seorang liberalis yang merasa dirinya agnostik maupun ateis, itu dikarenakan mereka terkena dampak westernisasi maupun sudah kehilangan minat dalam beragama itu.
Nah, adapun alasan-alasannya itu adalah seperti, eee, comparison yang terjadi pada saat, misalnya kita disuruh beribadah sama orang tua kita. Sekali kita tidak beribadah, kita langsung dimarahi. Sementara di saat kita membuka YouTube, melihat di internet, kita melihat kehidupan di barat itu sangat bebas, di mana melakukan seks pun orang tuanya tidak marah, mabuk-mabukan orang tuanya tidak marah, mungkin merokok, menggunakan narkoba dilindungi oleh keluarganya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini itu menyebabkan social comparison, khususnya ke atas, sehingga kita melihat bahwa, wah, lebih enak gaya hidupnya orang barat. Nah, ini adalah sesuatu yang mendorong westernisasi. Sementara untuk, hipotesis yang kedua, yaitu adalah akibat, menurunnya minat dogma agama, itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh tren. Ketika masyarakat yang di kota yang cenderung, majemuk dan juga lebih modern itu terpapar westernisasi, daerah-daerah sekitar kota itu atau bisa dibilang countryside-nya, itu, berusaha mengikuti tren-tren yang terjadi di kota supaya dianggap keren. Nah, pada fase ini tuh sebenarnya seorang remaja itu, Eee, mungkin tidak mengerti apa definisi asli dari agnostik ataupun ateis, tetapi mereka ikut-ikutan karena menganggap itu adalah hal yang keren. Nah, pada PowerPoint ini saya tuliskan, Fetzer pada tahun 99 itu mengemukakan bahwa salah satu dorongan kuat yang membuat kita beragama itu adalah pencarian dan pemenuhan akan pemberian makna dalam kehidupan. Nah, benarkah demikian? Kita akan bahas lebih jauh lagi. Jadi sesuai dengan, hipotesis-hipotesis tadi, pengaruh westernisasi itu, lebih ke arah comparison. Ketika seseorang itu sudah merasa bahwa lebih enak gaya hidup di barat, dia akan, menurunkan nilai-nilai dan juga norma sebagai kontrol sosialnya, khususnya di sini adalah norma agama. Dan ini tuh sudah kayak, merasa buang-buang waktu lagi kalau seandainya kita harus perlu beribadah dan lain sebagainya. Jadinya intinya itu pengaruh westernisasi ini bisa terjadi karena hilangnya jarak antar budaya. Kita bisa melihat kebudayaan lain di YouTube dan remaja ini seperti yang saya katakan sebelumnya, punya bagian otaknya yang menentukan dirinya untuk mengambil keputusan, apakah itu tepat atau tidak, itu sebenarnya belum terlalu matang. Sehingga di sini tuh, mereka kebanyakan membandingkan kultur mereka dengan kultur luar tanpa disaring, sehingga hanya melihat baik-baiknya di luar dan jelek-jeleknya di dalam. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengaruh minat agama sendiri itu, ini berkaitan dengan westernisasi, di mana ketika kita sudah melakukan penolakan penolakan terhadap nilai. Nah, kita itu punya kecenderungan untuk, tidak tidak beribadah lagi karena kita sudah kehilangan kenikmatan untuk beribadah. God spot di dalam otak itu sudah berkurang dan kita melakukan, pemecahan ataupun melakukan, kegiatan untuk mengungkapkan rasa syukur itu dengan cara yang lain. Contohnya adalah mabuk-mabukan, di mana dari sisi agama ini adalah sesuatu yang diharamkan, namun dari sisi orang yang liberalis, ini adalah suatu perayaan. Lebih jauh lagi di sini saya bahas, eee, kei seseorang itu kehilangan minat untuk beragamanya juga bisa dipengaruhi karena keinginan untuk lepas dari tanggung jawab beragama atau religious practice-nya. Seperti yang saya sudah ungkapkan juga sebelumnya, ketika kita sudah memiliki nilai agama yang lemah di diri kita, norma juga akan melemah. Otomatis religious practice atau kegiatan ritual keagamaan itu pelan-pelan akan ditinggalkan. Dan ini sangat berbahaya pada fase ini karena ini sangat menentukan apakah seseorang itu akan bisa lebih mudah kembali ke jalan beragama ataupun menjadi liberalis murni. Lalu kita akan lompat, sebentar ke poin ketiga, yaitu adalah skeptisme terhadap keberadaan Yang Maha Kuasa atau religious belief. Religious practice ini sebenarnya dipengaruhi oleh religious belief. Ketika religious belief-nya itu berkurang, otomatis religious practice-nya ada kemungkinan akan berkurang. Tetapi hal yang lebih fundamental dari religious practice itu adalah religious belief. Ketika kita sudah menolak nilai-nilai keagamaan dan menggantikan segala, yang kita inginkan itu aturan-aturan yang kita ingin mengatur kita adalah nilai-nilai yang lebih liberal. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua yang saya tulis, yaitu keinginan untuk kebebasan dalam bertindak atau feeling of good pleasure. Di mana pada poin ini tuh dijelaskan ketika kita sudah merasakan nilai positif atau hasil positif, misalnya kita pergi mabuk-mabukan, terus kita bisa merasakan manfaat mabuk-mabukan itu sebagai stress relief, maka ini akan menjadi hal yang adiktif, di mana kita akan ketagihan untuk melakukan ini secara terus-menerus, lagi dan lagi. Kita masuk pada subbab berikutnya, yaitu simpulan masalah. Jadi simpulan masalah di sini itu ada dua, yaitu westernisasi dan juga rendahnya minat beragama. Keduanya itu berkontribusi dalam perkembangan pola hidup liberal yang cenderung negatif. Lalu yang kedua adalah munculnya skeptisme dalam masyarakat di kota besar.
menjadikan skeptisme itu menjadi sebuah tren. Itu adalah simpulan masalah yang dapat kita ambil. Berikutnya adalah solusi-solusi yang bisa saya tawarkan. Jadi solusi terhadap masalah ini itu sebenarnya sangat tergantung konteks. Masalah yang dihadapi oleh remaja tersebut. Nah, pendekatan humanistik maupun transpersonal itu sebenarnya necessary atau diperlukan dengan cara yang sesuai untuk mengintervensi remaja. Di sini ada refleksi yang saya tawarkan adalah dengan cara menggunakan berbagai cara untuk mengingatkan kembali seseorang akan nilai-nilai keagamaan. Ini juga berkaitan dengan graceful, di mana graceful itu adalah sikap bersyukur. Pada sikap bersyukur ini seseorang itu diharapkan mampu merasakan kehadiran Tuhan terhadap segala pencapaiannya. Ini juga berkaitan dengan refleksi, di mana refleksi itu kan mengingatkan kembali kita terhadap nilai-nilai agama. Ini akan saya bahas lebih lanjut lagi pada intervensi psikologis. Kita masuk ke poin berikutnya dulu, yaitu adalah signifikan author. Seperti yang kita ketahui, agama itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita dan dorongan-dorongan atau stimulus-stimulus yang membuat suatu tren. Nah, signifikan author ini juga necessary dalam membentuk kepribadian seseorang beragama atau tidak. Karena signifikan author ini ketika orang di sekitarnya itu mendukung nilai-nilai liberalis yang diakui oleh seorang yang sudah mulai kehilangan nilai agamanya, maka dia akan semakin jadi. Signifikan author di sini itu yang dimaksud di sini adalah keluarga, teman pergaulan, saudara, sepupu, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan itu, peers itu juga berpengaruh. Peers itu sama sebenarnya dengan signifikan author, tetapi peers itu lebih ke kelompok kerjanya yang kurang akrab dengan dia. Namun ini kurang lebih berpengaruh juga terhadap support lingkungan, apakah seseorang itu bisa beragama atau menjadi seorang liberalis. Berikutnya yaitu adalah future facing. Future facing itu adalah sejenis intervensi yang mengingatkan seseorang akan konsekuensi tindakannya saat ini. Seperti yang kita ketahui, di saat seseorang itu memutuskan untuk menjadi agnostis maupun ateis di negara seperti Indonesia yang religius, maka dampak yang dia dapat itu bukan sekedar dari segi agamanya, mungkin bukan sekedar dikecilkan oleh agamanya, tetapi dikecilkan secara sosial. Dan mungkin ada tanggapan-tanggapan miring di Indonesia pada orang-orang yang tidak memiliki agama atau memutuskan untuk tidak beragama. Nah, kita bisa memberikan wanti-wanti atau peringatan-peringatan dalam mengintervensi seseorang yang mulai kehilangan God spot di otaknya. Nah, future facing ini adalah salah satu teknik yang cocok. Berikutnya adalah self healing. Pada teori Rotter, ada dua hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah locus of control internal, yang kedua adalah locus of control eksternal. Untuk yang eksternal itu adalah dorongan yang terjadi dari luar. Dan ini tentu tidak akan maksimal karena jika seseorang melakukan gara-gara terjadi dorongan eksternal, maka dia melakukannya untuk orang lain sehingga dia kurang bisa mengeluarkan effort 100% dari dirinya. Sementara jika itu dari dalam diri sendiri, maka dorongannya akan lebih kuat, dan karena dilakukan untuk diri sendiri, maka dia akan berusaha mendapatkan yang terbaik. Nah, self healing di sini adalah memberikan waktu bagi seorang individu untuk merenungkan, melakukan refleksi, melakukan kegiatan bersyukur, dan lain sebagainya, supaya dia bisa kembali ke track yang benar lagi. Dan berikutnya adalah penggunaan tenaga profesional, yaitu dengan intervensi psikologis dan juga konseling. Nah, intervensi psikologis ini sama hal yang saya tuliskan di solusi tadi, ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang secara humanistik. Dalam hal ini saya mengajukan PCT atau Person Centered Therapy, dan ada juga yang transpersonal. Dalam hal ini mungkin bisa bibliografi, tergantung dari agama orang itu sendiri. Nah, intervensi psikologis ini necessary dilakukan apabila seseorang ini sudah terlalu jauh dan dirasa mengkhawatirkan idenya tentang liberalis radikal. Karena tentu ini tidak akan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang kita miliki di Indonesia. Nah, berikutnya adalah konseling. Ketika seseorang itu sudah dikatakan tidak bermasalah atau normal bermasalah atau affected people, maka kita bisa lakukan konseling untuk mendalami lebih dalam lagi masalah, melakukan probing-probing, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sekian dari saya, dikarenakan waktunya juga terbatas, jadi kurang lebih ini adalah gambaran permasalahan, pembahasan, dan juga solusi yang berusaha saya berikan dan yang bisa saya berikan sepengetahuan saya selama kurang lebih setengah semester mempelajari psikologi agama. Baik untuk para pemirsa, baik teman-teman yang melihat ini ataupun tim dosen penilai, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.